Marak aksi kejahatan, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk pelajar. Jam malam dibatasi hingga pukul 9 malam dan pukul 12 malam pada akhir pekan. Aksi kejahatan jalanan serta tawuran antar geng motor semakin marak terjadi di Kota Bandung yang melibatkan pelajar mulai dari kalangan SMP hingga SMA. Karena situasi yang semakin meresahkan banyak pihak, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk para pelajar. Kebijakan jam malam ini akan berlaku permanen sebagai bagian dari upaya untuk menekan angka kriminalitas. Pemkot Bandung menegaskan penerapan jam malam bukan karena pelajar dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun untuk melindungi pelajar agar tidak terlibat maupun menjadi korban tindak kriminal yang kerap terjadi pada malam hari. Sekarang mah jadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban. Penerapan jam malam bagi pelajar dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Khusus pada malam akhir pekan, pelajar diberikan toleransi untuk berada di luar rumah hingga pukul 12 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia, di mana uang tersebut merupakan uang yang digunakan sebagai honor brand ambasador Dude Herlino sejak tahun 2022 sampai 2025, pemirsa. Alhamdulillah, bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan
bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Ya pemirsa, kalau jadi petugas keamanan ya, membantu warga menyeberang jalan nih ceritanya pemirsa. Silakan warga jalan, tapi stop, warga stop, mobil mewah silahkan lewat. Loh, kok malah warga yang disuruh stop, mobil mewah yang didahulukan? Ya iya pemirsa, soalnya ada yang maunya begitu. Warga nyebrang di stop, mobil mewah silahkan lewat. Dan jangan pukul mobilnya. Maunya begitu kan? Kalau maunya nggak diturutin, nanti dibawa ke pos, disuruh sujud, diangkat kerahnya, disuruh minta maaf, diancam vendor, dihubungi, diancam dipecat. Iya kan? Ya, pemirsa, seperti inilah situasi yang terjadi dalam kamera CCTV terlihat. Nah, itu dia. Padahal ada penyeberang yang akan melintas, tapi mobil mewah hitam itu memaksakan melintas meskipun seorang satpam berniat menghentikannya. Tapi mobil Alphard hitam menerobos lampu penyeberangan, tidak terima, satpamnya malah ditegur. Sejumlah orang yang berada dalam mobil dengan plat nomor D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam itu ke kantor polisi, pemirsa. Ya, ketika informasi itu ramai, ada pengakuan bahwa sudah ada perdamaian antara satpam tadi dengan yang mengendarai mobil Alphard tersebut, tapi ternyata ada bantahan. Jadi satpam Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tidak ada hak menyetop mobil Alphard hitam itu dan diancam akan dihubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud, minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, giniin di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini, kamu kerja yang benar aja, datang ke saya." Tim penasihat hukum dari Saudara Vicol atau Saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah. Ya. Dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya. Klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, dan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Ya, ternyata berita itu pemirsa sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Adalah untuk nasibnya satpam, saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat
itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.